وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita masih dicurahkan taufik oleh Allah, dan insyaallah dengan taufik dari Allah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, masih dalam lanjutan surat Al-Falaq bi'idznillah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sampai kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan meminta perlindungan dari kejahatan malam jika sudah larut atau sudah gelap, ya, sudah menutupi, gelapnya sudah menutupi manusia. Dan dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa waktu malam itu adalah waktu yang potensi keburukannya itu lebih besar daripada waktu siang hari, ya. Bukan maknanya waktu malam itu buruk, ya, karena tidak ada waktu yang buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita pun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam sebuah hadis qudsi, ya, dilarang untuk mencela waktu. La tasubbu ad-dahr, jangan mencela waktu, ya. Tidak boleh memberikan sebutan-sebutan yang jelek, yang buruk, baik kepada tahun, kepada bulan, ya, pada hari, ya. Apalagi mungkin dengan mengatakan hari sial, hari buruk, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu tidak diperkenankan, ya. Adapun ya, kadang orang mengatakan hari yang menyebalkan, gitu, ya. Itu juga tidak diperkenankan untuk memberikan gelar-gelar semacam itu kepada waktu, ya. Hanya terkadang kita mungkin memberikan kabar, ya. Kalau kabar itu boleh, ya, dalam artian hari ini panas, ya. Mungkin panas itu memang bukan sesuatu yang kita sukai, tapi sekedar mengabarkan bahwa hari ini itu cuacanya, suhunya panas, ya. Meskipun ucapan seperti itu kalau memang dalam hati ditambah dengan kejengkelan dan kekesalan, itu bisa masuk kepada kategori mencela waktu, ya. Namun kalau sekedar memberikan kabar, ya, dan hati itu tetap ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan harinya panas, bahkan hujan pun, ya, hari hujan. Kadang ada orang juga nggak suka dengan turunnya hujan, ya. Nah, ketika mengabarkan hujan, ya, dalam hatinya ada kekesalan, ya, itu pun bagian daripada mencela waktu, ya. Maka bukan malam yang salah, ya, bukan malam yang jahat, ya. Tapi maksudnya waktu malam itu potensi kejahatannya lebih besar dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Baik, berikutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-naffatsat. An-naffatsat nanti akan datang tafsirnya, disebutkan oleh As-Sa'di, yaitu wanita-wanita penyihir yang meniup, fil 'uqad. Ya, uqad itu jamak dari kata uqdah yang maknanya ikatan, ya, ikatan-ikatan.
Jadi perkara yang kita disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya itu adalah masalah kejahatan penyihir. Dan Asy-Syaikh As-Sa'di menyebutkan ai min syarri wa min syarris sawahir allati yasta'inna ala sihrihinna bin nafath fil uqad allati yaqidnaha ala sihri, yaitu dari kejahatan penyihir-penyihir wanita. Oke, kenapa wanita? Ya memang kalau dulu dominannya itu wanita, dominannya dukun, ya, penyihir itu wanita. Bahkan kalau kita lihat ya dari kejadian-kejadian di Sirah Nabawiyah, misalkan ketika Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib itu sudah bernazar menyembelih salah satu putranya. Dan nazar itu kan dulu riwayatnya karena Abdul Muttalib itu memenangkan sengketa air Zam-Zam, ya. Dan Abdul Muttalib yang berhasil menggali kembali sumber Zam-Zam. Kemudian orang-orang Quraisy itu, ya, orang-orang Quraisy itu minta bagian kepemilikan air Zam-Zam tersebut, ya. Namun Abdul Muttalib itu tidak berkenan, ya. Yang kemudian dari peristiwa itu pun sebenarnya dalam sengketa itu mereka bersepakat untuk menemui penyihir wanita yang ada di Syam gitu. Ya, cuma di pertengahan jalan, ya, jadi mereka mengalami kekeringan, mengalami kehabisan bekal air terutama, ya. Meskipun ada beberapa versi cerita di sini, karena itu juga ya namanya cerita sejarah dulu kan bukan sesuatu yang tercatat, ya. Jadi versinya lebih dari satu. Yang kemudian di salah satu versinya disebutkan ketika masa kekeringan itu yang kemudian diperintahkan masing-masing untuk menggali kuburannya sendiri gitu. Ya, silakan gali kuburan gitu. Disitulah kemudian Allah turunkan hujan, tapi yang diberi hujan hanya Abdul Muttalib dan rombongannya, ya. Sedangkan orang-orang yang berebut sumur Zam-Zam itu tidak diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian orang-orang menjadi yakin bahwa sumur Zam-Zam itu memang miliknya Abdul Muttalib, hak untuk pengelolaannya itu pada Abdul Muttalib. Nah, disinilah kemudian Abdul Muttalib karena dalam tanda kutip memenangkan sengketa itu, maka bernazar untuk menyembelih salah satu putranya nanti, ya, kalau memang sudah sampai 10 anak laki-laki gitu, ya. Maka setelah punya anak laki-laki dengan jumlah yang disyaratkan itu, mengundi siapa yang akan disembelih, ya. Kemudian keluarlah nama Abdullah, ya, Abdullah. Berkali-kali keluar nama Abdullah. Dan ketika Abdul Muttalib sudah bawa Abdullah mau disembelih, orang-orang nggak terima. Ini mau diapakan anaknya? Mau saya sembelih. Ya, orang-orang tidak terima karena Abdullah itu anak baik. Maka akhirnya diputuskan lagi untuk minta keputusannya kepada penyihir wanita lagi. Jadi memang dulu yang identik, ya, dengan perdukunan, ya, dengan dunia sihir itu para wanita. Yang akhirnya kemudian kan diambil keputusan saat itu untuk menyandingkan antara Abdullah dengan 10 ekor unta, ya. Jadi kalau nanti disediakan 2
undian ya Abdullah atau unta itu. Kalau keluarnya Abdullah kasih 10 unta, gitu kan. Keluarnya Abdullah lagi tambah 10 unta. Tambah Abdullah lagi, keluar Abdullah lagi tambah 10 unta. Ya, sampai 100 unta karena 10 kali keluarnya Abdullah ya. Baru undian yang terakhir dikeluarkan, keluar unta. Satulah untanya disembelih 100-100-nya itu, tapi tidak ada yang dimakan. Ya. Karena itu penyembelihan ya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya jadi mereka hanya bentuk ta'zim begitu sehingga tidak dimakan. Syahidnya atau mungkin titik atau poin dari kronologi tadi yang berkaitan dengan tafsir ini bahwa dulu para penyihir itu identik wanita ya. Meskipun sekarang ya tidak identik dengan wanita ya, banyak juga orang-orang yang mempelajari seperti itu ya, itu juga dari kalangan laki-laki ya. Ini hanya mimbab al-aghlab, menyebutkan keumuman saja ya. Terkadang di dalam Al-Quran itu menyebutkan satu jenis ya, tapi sebetulnya yang dimaksud di situ berlaku untuk semua jenis ya. Makanya contoh ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud kepada Adam, itu kan di situ disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis ya. Terkadang ada yang dalam tanda kutip protes, iblis kan nggak disuruh, kan ayatnya berbunyi wa idh qulna lil malaikati, dan ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, yang diperintah malaikat. Iblis nggak sujud, kenapa ikut disalahkan ya? Kecuali kalau ayatnya berbunyi wa idh qulna lil malaikati wa iblis ya. Disinilah ada semacam kaidah ya, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan satu jenis itu maksudnya untuk menyebutkan keumuman bahwa mayoritas yang ada saat itu adalah golongan tertentu ya. Tapi dengan menyebutkan golongan yang mayoritas itu ya, dimaksudkan mencakup semua yang ada di situ ya. Jadi ketika Allah mengarahkan seruannya kepada malaikat, karena mayoritasnya saat itu yang ada adalah malaikat ya. Tapi dikehendaki dengan seruan itu berlaku untuk semuanya yang ada di situ, baik malaikat maupun jin. Sama di sini juga demikian, ketika disebutkan penyihir wanita, bukan berarti penyihir laki-laki kita nggak perlu minta perlindungan kepada Allah ya. Semua ya, hal-hal berkaitan dengan sihir kita sangat perlu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarris sawahir allati yasta'inna, yang penyihir wanita itu minta bantuan ya, ala sihrihinna, untuk melancarkan sihir mereka itu, bin nafath, dengan cara meniup, fil uqad, di ikatan buhul ya, allati yaqidnaha ala sihr, yang mereka ikatkan untuk sihir. Jadi sihir itu, dan sihir itu memang betul ada ya, karena memang disebutkan di dalam Al-Quran juga masalah sihir. Bahkan sihir ini kan menjadi salah satu yang tren di zamannya Nabi Musa alaihi salam ya, sehingga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa juga yang sangat erat kaitannya dengan
sihir tongkat itu, dan banyak hal berkaitan dengan keajaiban lah. Jadi tongkatnya yang bisa berubah jadi ular, atau tongkatnya yang kemudian dipukulkan ke batu terbelah kemudian keluar air, ya. Tongkatnya dipukulkan kemudian lautnya terbelah, ya. Tangannya dimasukkan ke dalam baju keluar jadi bercahaya. Itu kan hal-hal yang memang bagi banyak orang itu sangkut pautnya dengan sihir itu erat sekali itu. Meskipun itu bukan sihir, itu mukjizat. Karena sihir itu memang ada, ya, sehingga sihir yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam Allah juga berikan tandingannya berupa mukjizat yang sangat berhubungan dengan sihir yang sedang tren di zaman itu. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalam pun pernah kena sihir, ya, meskipun sihir yang menimpa beliau itu bukan sihir yang kemudian merusak wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sihir ini, ya, untuk bisa sampai kepada korban atau objek itu butuh buhul, ya, membutuhkan perantara atau ada simpulnya pokoknya, ya, ada simpul yang digunakan. Nah, simpul ini yang bentuknya bermacam-macam, berkembang, ya, yang bisa bentuknya ikatan-ikatan atau apa saja, ya. Atau bahkan juga sihir itu bisa melalui media makanan, minuman, ya. Atau sekarang mungkin menggunakan media foto, ya. Maka potensi-potensi terjadi sihir atau diarahkannya sihir kepada orang-orang tertentu, ya, itu pada hari ini pun tetap ada, ya, tetap ada. Itulah pentingnya seorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan para penyihir, ya. Dan sihir itu sebetulnya adalah disebutkan oleh para ulama ibaratun amma khafiyat sababuhu. Ya, sihir itu sebuah ungkapan yang menunjukkan perkara yang samar sebabnya, ya, ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang samar sebabnya. Dan umumnya sihir itu, ya, yang kemudian menjadikan korbannya kadang sakit, ya, dengan penyakit yang aneh, ya. Ya, seringkali kalau mungkin para praktisi ruqyah itu menceritakan korban-korban yang kalau dibawa ke dokter enggak ada penyakit apa-apa itu, ya, sehat gitu. Dan itu pulang-pulang sakit gitu. Ke dokter lagi sehat lagi gitu. Pulang sakit lagi gitu. Ya, bahkan ada yang subhanallah kalau di rumah suaminya sakit, tapi kalau di rumah orang tuanya sehat, ya. Kalau diperiksakan ke dokter ya nggak ada apa-apa, cuma nanti pulang ke rumah suaminya, tinggal bareng sama suaminya, sakit lagi. Itu nyata. Saat itu ada seorang ibu, ya, sudah lama nggak kelihatan, kebetulan tetangga orang tua, lama nggak kelihatan, sudah 2 pekan nggak tinggal di rumah suaminya. Sekali waktu ketemu dengan saya, terus ya ngobrol sedikit, ya, karena lama nggak kelihatan, kemana aja bu gitu. Nah, baru karena awalnya nggak mau cerita, kemudian bercerita, gini Ustadz, saya udah 2 pekan nggak tinggal di rumah suami gitu. Karena saya kalau di rumah suami pasti sakit, baru masuk langsung sakit, ya. Ada aja mungkin baru masuk langsung flu, masuk demam gitu. Dan saya 2 pekan ini tinggal di rumah orang tua, saya sehat alhamdulillah. Wah, ada apa ya? Ya coba nanti dilihat bu, ya. Alhamdulillah saat itu beliau salah satu peserta kajian tahsin yang waktu itu masih saya bina gitu untuk ibu-ibu, ya. Datang di kajian, biasa baca Al-Quran bergilir, ya, bergilir. Tepat
ketika giliran ibu tersebut untuk membaca, langsung sekujur badan lemas, nggak baca sama sekali, pusing, bahkan berdiri nggak bisa. Berangkat ke rumah itu jalan sendiri, berangkat ke rumah saya, ke rumah orang tua, dari rumahnya beliau sampai rumah orang tua saya itu jalan sendiri. Begitu dapat giliran untuk membaca, nggak bisa baca, beliau diam, keluh mulutnya, ya, kakinya lemas semua, badan lemas, pulangnya dipapah, padahal nggak terjadi apa-apa, pulang dipapah. Ya udah, langsung aja kondisi darurat, beserta dengan ibu-ibu yang ada saya ruqyah sampai kira-kira sudah agak tenang, pulang. Dah, ternyata belum selesai, beberapa hari berikutnya saya ruqyah lagi, masih ada reaksi lagi, ya. Hingga akhirnya saya minta tolong nanti ketika ada suami saya diberi kabar, sehingga ruqyahnya ketika ada suaminya, ya, karena ada sesuatu nampaknya di sini, gitu. Jadi selalu mimpi didatangi oleh sosok yang sama, gitu ya. Itu terus tiap malam datang itu, ya. Ya memang saat itu dalam tanda kutip, ya, yang mendatangi itu adalah sosok, ya, bahasa kita ya, mantan pacarnya dulu gitu. Datang terus tiap malam gitu, ganggu, ya. Sehingga tunggu suami ibu datang, karena suaminya dinas di luar kota, ya, sampai datang. Ya, sudah datang pas liburan saya ruqyah. Nah, saat itulah kemudian semuanya terkuak, ya. Itu ada sosok yang memang tidak menerima dan lain sebagainya, akhirnya mengganggu, ya. Dan akhirnya memang banyak kejadian aneh, ya, di rumah tersebut. Jadi banyak, maaf ya, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tahu-tahu ada, ya, ibu itu menceritakan suka ada cairan-cairan pekat seperti lendir apa nggak ketahuan, kadang ada di meja, kadang ada di kasur, ya. Jadi beliau merasa ini ada sosok-sosok yang memang tidak berkenan itu, sehingga mengganggu, tapi dengan cara seperti itu, ya. Nah, inilah pentingnya, ya, seseorang itu punya perlindungan yang sifatnya itu rutin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Zikir-zikir yang disyariatkan ketika pagi, sore, ya, bahkan mau tidur, ya. Itu bukan zikir yang ibaratnya nilainya itu tidak berarti, ya. Itu sangat-sangat berarti sekali gitu. Sehingga ketika, ya, kita nggak mau berburuk sangka kepada siapapun gitu. Kita memang tidak ingin berburuk sangka kepada siapapun, ya. Tapi mengingat potensi-potensi seperti ini bisa menyerang siapapun juga, ya, yang kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Sehingga Allah pun mengingatkan dari penyihir-penyihir itu, ya, kita harus tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mawas diri, ya. Maka dari itu kan sebagian asatidzah mengingatkan, contoh, jangan terlalu mudah untuk menyebarkan foto, ya, karena sangat dimungkinkan menjadi medianya, salah satu medianya seperti itu, ya. Dan tentunya ketika kita sedang nggak berburuk sangka, tapi ketika misalkan mendapatkan makanan atau apa, ya, tentunya hanya dengan baca bismillah saja itu sudah menjadi perlindungan tersendiri ketika makan, ya. Dan itu, ya, bahkan pernah disampaikan dengan sangat jujur oleh jinnya sendiri, ya. Saya pernah ceritakan di sini juga, ya, ketika ngeruqyah anak umur 19 tahun, ya, anak Suma gede, ya, ketika diruqyah itu jinnya sangat jujur sekali, ya. Jadi jin perempuan saat itu dia mengatakan kepada kami para peruqyahnya, ya, mengatakan, kalian kalau makan jangan lupa baca bismillah, ya. Nanti kalau nggak baca bismillah, kami jinnya ikut masuk pakai nasinya, katanya. Lewat nasinya bisa masuk, katanya.
Ya, berarti itu sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, shadaqaka wa huwa kadzub. Ya, kadang dia jujur meskipun dia itu aslinya pendusta. Sama dengan jin yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Ya kan? Itu kan jinnya jujur toh mengajarkan ayat kursi kan sebelum tidur dalam hadits Bukhari Muslim. Ya. Nah, jadi semua itu ya, zikir-zikir itu yang sangat ringan ya, itu semuanya bentuk perlindungan secara tidak langsung dari kejahatan-kejahatan yang kita tidak tahu potensinya datang dari mana. Ya. Ya, apalagi mungkin yang di luar Jawa itu banyak sekali kasus seperti itu. Ya. Kena sihir apa gitu. Ya, bahkan ada yang waktu itu diruqyah ya. Entah saya antum awal mulanya gimana ini kok bisa seperti ini gitu. Ini nampaknya kelalaian kami ketika menerima banyak makanan kemudian tidak, ya mungkin lupa, mungkin apa ya, lalai gitu ya, sehingga terkena gangguan ya. Subhanallah, saat itu kejadian anehnya setiap kali diruqyah selalu keluar rambut seukuran bulu mata satu dari tenggorokan, katanya jalan ya dari dalam ini. Bahkan ketika berjalannya dia rasakan perih Ustaz. Jalan sampai nanti di ujung lidah bisa saya ambil. Sudah saya kumpulin Ustaz. Jadi waktu itu sudah, karena dia sudah beberapa kali diruqyah. Dan jadi gini, dia kadang bukan menyengaja minta diruqyah, enggak, cuma pas lagi ada yang diruqyah dia ikut dengerin gitu. Dia ikut dengarkan. Dan setiap kali dia mendengarkan ada orang diruqyah, dia ikut dengarkan. Itu selalu keluar itu ya, keluar rambut seukuran bulu mata ini satu ya, keluar gitu, nanti di ujung lidah dia ambil, dia tunjukkan, sudah saya kumpulkan Ustaz, ini kurang lebih sudah dapat 5 atau berapa, 5 kali dia mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, dan 5 kali itu pula keluar rambut itu ya. Ya subhanallah, hal itu memang ada ya, terjadi, bukan sesuatu yang khurafat atau apa ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan adanya kejahatan-kejahatan yang tidak nampak ya, dan kita tidak boleh meremehkan untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir di sini perlindungannya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki ya, ketika dia mendengki. Qala wal hasidu walladhi yuhibbu zawalan ni'mati 'anil mahsud. Orang yang dengki itu adalah orang yang senang, alladhi yuhib ya, orang yang senang atau orang yang ingin zawalan ni'mah, ingin hilangnya kenikmatan, 'anil mahsud, dari orang yang dia dengki. Fayas'a fi zawaliha bima yaqdiru alaihi minal asbab. Maka dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dengan apa yang dia mampu dari sebab-sebab yang bisa ditempuh ya. Jadi enggak senang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang karena persaingan ya, entah persaingan jabatan bisa ya, ketika ada satu yang karirnya bagus, yang satu enggak ya, nanti yang karirnya enggak bagus ini dengki dengan yang karirnya bagus, akhirnya berusaha bagaimana dia jatuhkan ya, jadi difitnah lah apa segala macam ya. Dan subhanallah ya, dengki sampai memfitnah seperti itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Thaha sebuah kaidah, waqad khaba man iftara. Ya, siapapun yang berbuat fitnah seperti itu, ya, khaba, dia pasti hancur. Ya, dia pasti hancur. Ya. Jadi ketika ada ini kejadian nyata juga, kisah nyata, ya, disebutkan oleh Dr. Omar Muqbil dalam kitabnya Al-Qaidah Al-Qur'aniyah, Khamsina Qaidatan Qur'aniyah, 50 kaidah Al-Quran ya, dalam kehidupan.
Salah satunya cerita antara dua siswa SMA. Ya, satu biasalah dia bad boy, ya, anak jelek. Yang satu anak rajin. Ya. Nah, si bad boy ini nggak senang dengan yang rajin, dengki dia. Hingga suatu ketika si anak nakal ini berusaha bagaimana caranya yang rajin ini jatuh. Ya. Akhirnya difitnah dengan cara dia bawa narkoba, dimasukkan ke dalam tas si anak rajin ini, kemudian disebarkanlah berita, diperiksa dan sebagainya. Akhirnya tersangkalah ini, si rajin ini jadi tersangka sebagai pengguna narkoba. Singkat cerita, pokoknya dia di keluarganya juga akhirnya ya image-nya sangat buruk, bahkan diusir gitu ya. Di sekolahnya dia juga prestasinya hancur ya. Tapi si pemfitnah ini ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya waqad khaba man iftara. Pokoknya yang berbuat fitnah itu pasti hancur. Enggak lama setelah kejadian itu kecelakaan dia, kehilangan satu tangannya. Ya. Habis itu dia berpikir, ya, ini jangan-jangan akibat ulah saya dulu gitu, karena memfitnah si fulan. Akhirnya karena dia kepengen selamat, dia minta atau datang kepada teman yang dulu rajin itu dan difitnah, datangi, minta maaf, ya, minta maaf. Ternyata yang sudah terlanjur difitnah mengatakan enggak, saya enggak bisa maafkan. Bahkan saya setiap malam sejak kejadian itu, setiap malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang menjadikan saya seperti ini, hancurkan dia. Setiap malam saya doa seperti itu. Dan doa saya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu kecelakaan, tangan kamu patah. Dan saya nggak akan maafkan, saya akan terus doa kayak gitu. Betul. Gak lama setelah itu kecelakaan lagi, dia lumpuh. Ya. Itu akibat kedengkian sampai membuat fitnah. Tapi yang difitnah pun dia nggak bisa lepas dari madarat duniawi juga akhirnya, ya, karena prestasinya juga hancur, hubungan keluarganya hancur, ya, sulit dia untuk memperbaiki nama baik. Ya. Itu beratnya akibat dari hasad atau dengki. Ya. Orang senantiasa ingin menghilangkan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Nah, ini enggak bisa menjamin siapapun selamat dari sifat seperti ini ya. Bahkan seorang penuntut ilmu agama itu pun potensinya besar untuk kena penyakit hasad, sangat besar untuk kena penyakit hasad ya. Persaingan atau mungkin dalam dakwah gitu ya, melihat ada yang jamaahnya banyak, jamaahnya sedikit, itu sangat besar potensinya kena penyakit hasad. Persaingan belajar, ada yang belajarnya cepat pinter, ada yang lama banget nggak pinter-pinter gitu. Ada yang lama nggak pinter-pinter, hasad sama yang udah pinter ya. Makanya saya dulu sempat diingatkan sama temannya ketika kita bersaing untuk ngapalkan hadis ya, bersaing ngapalkan hadis. Setiap kali teman saya maju ngapal, saya harus maju. Dia maju, saya maju lagi. Sampai kesekian kalinya sama orang lain dibilang, sudah antum jangan maju, antum jangan maju, jangan setoran hadis ya. Kenapa? Antum gak ikhlas, antum itu iri sama dia gitu. Karena dia selalu maju, selalu dapat lebih banyak hadisnya. Antum gak mau kalah sama dia. Sudah, antum sekarang jangan maju, antum gak ikhlas, sudah ya, jangan diteruskan ya. Karena sudah diingatkan, betul ya. Karena itu kita nggak kerasa itu ketika kita punya kedengkian, punya iri hati yang nggak sehat seperti itu ya, kita nggak merasa ya, seolah-olah itu baik aja persaingan begitu, padahal tidak ya. Maka itulah pentingnya berlindung dari orang yang hasad, juga pentingnya berlindung dari sifat hasad. Qala fahtija ila isti'adati billahi min syarrihi wa ibtali kaidihi. Maka dibutuhkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad itu dan untuk menghilangkan tipu muslihatnya. Wa yadkhulu fil hasidil ayin li'annahu la tasdurul ainu illa min hasidin syirrirut tab' khabithun nafs. Dan termasuk orang yang hasad juga yang perlu diwaspadai orang yang punya ain
ya, punya pandangan mata yang bisa berpengaruh. Ya, ini juga kita nggak tahu siapa-siapa yang punya. Ya, kadang ada orang yang punya pandangan mata, dia dengki, kemudian dia ngucap apa, akhirnya kadang disebut ada sawannya gitu. Ya, ngucap apa kemudian terjadilah apa gitu. Orang yang disebut itu sakit atau apa, ya, itu ada. Nabi pun mengatakan al-ainu haq, mata itu pengaruhnya ada, ya. Hanya nggak semua orang, ya. Umumnya orang yang punya jiwa hasad seperti itu yang kemudian ada pengaruh mata yang jahat di situ. Penutupnya, fahadhihi suratu tadammanatil isti'adata min jami'i anwa'i syarri umuman wa khususa. Maka surat ini mengandung perlindungan dari semua jenis keburukan secara umum dan secara khusus. Wa dallat ala anna sihra lahu haqiqah yukhsha min dararihi wa yusta'adu billahi minhu wa min ahlihi. Dan menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya, nyata, maka dikhawatirkan supaya tidak terkena bahayanya, maka dimintakan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir itu dan dari tukang sihirnya. Ini kiranya yang berkaitan dengan surat Al-Falaq, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan baik yang umum maupun yang khusus. Kiranya demikian, semoga Allah berkahi dan mohon maaf atas banyak kurangannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.